Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terlatih, dan dapat diandalkan. yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Shalom adik-adik sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kakak yakin dan percaya di Sabtu ceria ini kita boleh bertemu lagi dengan penuh sukacita yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan di hari ini. Amin. Yang siap memuji Tuhan, kita mau tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kita mau bersorak kepada Tuhan, kita mau katakan bila roh Allah ada di dalamku, kukan akan menari. Ayo mari berdiri semua yang ada di rumah. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan apa? Kukan menari. Amin. Kukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sama-sama kembali lagi kita menyanyikan pujian ini. Bila roh Allah ada di dalamku, kita akan menari seperti siapa? Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Harus menari yang untuk Tuhan seperti Daud menari. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti sekali lagi bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti bukan menari. Bukan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Praise Lord. You spoke a word and brought the world to light. Your voice still echoes through the darkest night. I could try my best to count the stars. Nothing could compare to who you are. With you, everything is brought to light. With you, everything comes back to life. You died to make me whole. I want the world to know. With you, nothing is impossible. You call my name into
from home. I know that I'm your own. Nothing is impossible. When my world is upside down, when I can't find solid ground, you turn it all around. Nothing is impossible. When I feel like I'm alone, when I'm far away from home, I know that I'm your own. Nothing is impossible. With you, everything is brought to light. With you, everything comes back to life. You died to make me whole. I want the world to know. With you, nothing is impossible. Nothing is impossible. With you, nothing is impossible. You died to make me whole. I want the world to know. With you, nothing is impossible. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan. Kita merasa diberkati adik-adik di rumah. Oleh karena itu kita mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau serahkan masa muda kita adik-adik, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Masa muda kita, masa kecil kita mau persembahkan untuk Tuhan. Kita mau katakan I give you my soul, I give you my heart. Kita mau berikan seluruh jiwa kita kepada Tuhan. Kita mau berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan adik-adik di rumah. Jangan bermain-main untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Kita bersikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau benar-benar menyembah Tuhan adik-adik. All I have within me, I give you praise. All that I adore. Dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan adik-adik. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, let your way in me. Kita nyanyikan pujian ini adik-adik dari awal dengan serius menyembah Tuhan, dengan sikap berdoa di rumah. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat kita. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Lord, I give you my heart. Lord, I
tanganmu untuk Tuhan adik-adik. Angkat tanganmu untuk Tuhan sambil memuji Tuhan. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan sukacita kita mau menyenangkan Tuhan, bahwa kita hari ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kita mau buka hati kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kita melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hati kami semua adik-adik di rumah maupun yang ada di tempat ini saat ini. Di Sabtu ceria ini Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa mengenal hati kami. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau tetap memilihku. Kuatanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti firman-Mu hari ini yang akan kami dengarkan. Cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kakak-kakak teens. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menolong, biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan biar kami boleh mengerti akan firman Tuhan, akan cerita Alkitab yang disampaikan kakak-kakak bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom, sungguh luar
luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di Sabtu ceria ini Tuhan masih berikan kita waktu yang terbaik dalam beribadah. Baik adik-adik semua yang terkasih dalam nama Tuhan, kakak mau ngajak kalian semua yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau awali sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, biar kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom semuanya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kembali lagi kita di Sabtu ceria ini mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri. Kakak mau ajak kalian semuanya untuk membuka satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-28. Amsal pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-28. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan Amsal 25 ayat 28 ini, tadi kalian sudah dengar apa yang menjadi bunyinya. Nah, sering nggak kita jumpai atau sering nggak kita dengar tentang kata batu sandungan? Nah, ini sering terjadi kepada seseorang ya, sering terjadi kepada seseorang di mana kita pernah melihat kenapa sih kok dia selalu jadi batu sandungan buat si bla bla bla, tapi kita nggak boleh menghakimi ya. Tapi pernah kita mendengar hal seperti itu. Nah, artinya apa itu adik-adik? Batu sandungan itu artinya memiliki tabiat yang kurang terpuji, tabiat yang kurang yang sangat tidak dikehendaki orang-orang lain. Ya, maksudnya adalah dia selalu aja bikin masalah gitu di tengah-tengah atau di kawas atau di sekelilingnya seperti itu. Nah, intinya seperti yang kakak kasih tahu adalah ciri-ciri orang seperti itu yaitu gampang marah, ya. Ucapannya tidak terkontrol, terus apalagi suka menjelekkan orang lain, suka menggosip, ya. Intinya kedagingan seseorang tersebut atau si A tersebut yang jadi batu sandungan tadi masih sangat dominan atau mereka tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Paham ya yang kakak maksud? Ya. Tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam firman Tuhan Amsal 25 ayat ke-28 sudah dikatakan, siapa yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang temboknya roboh atau yang roboh temboknya. Apa itu pengendalian diri? Ya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Pengendalian diri itu adalah bla 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 bla. Pengendalian diri itu adalah bla 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 bla, ya. Pengendalian diri itu artinya adalah sebuah sikap tegas, ya. Sebuah sikap tegas di mana seseorang itu tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan yang berbau dengan duniawi, ya. Yang berbau dengan duniawi artinya jauh dari apa yang diinginkan oleh yang di atas, ya. Atau tidak mau berkompromi dengan sesuatu yang tidak mau berkompromi dengan seperti dosa seperti itu. Itu adalah pengendalian diri, di mana seseorang yang mampu mengendalikan diri adalah seseorang yang mampu berjauhi dari segala kompromi-kompromi dosa. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, berbicara tentang pengendalian ini adalah sebuah komitmen, ya, sebuah komitmen di dalam diri kita bahwasanya kita tidak akan pernah, ya, bukan tersobek-sobek, ya, tidak akan pernah terbawa oleh arus dalam pengkompromian tentang dosa.
Nah, adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki pengendalian diri berarti kita berani berkata terhadap segala hal yang berbau kefasikan dan berkata tidak ya. Pengendalian diri ini adalah di mana seseorang itu berani berkata tidak kepada hal yang berbau kefasikan ataupun yang berbau dengan dunia. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana adik-adik saat ini kita yang telah berdiri di hadapan Tuhan saat ini? Bicara tentang pengendalian diri adalah bicara tentang sebuah komitmen ya. Komitmen di dalam diri kita bahwasanya kita akan jauh daripada kompromi tentang dosa. Kakak nggak bilang bahwa kita ini adalah orang yang suci ya, kita tidak pernah berdosa, tapi sebaiknya kita bisa berkomitmen apabila kita bisa menjauhi hal-hal yang jahat. Firman Tuhan tadi berkata kalau orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah seperti sebuah kota di mana temboknya roboh, tidak kuat ya. Tidak kuat di dalam satu tekanan seperti itu ya, sama seperti kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita tidak akan bisa kokoh kuat di dalam komitmen kita dengan Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak percaya bahwa kalian bisa memiliki komitmen yang baik, komitmen yang bagus dalam kehidupan kalian. Nah, ada satu firman Tuhan lagi ya yang akan kakak sampaikan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Kita baca secara bersama-sama yuk. 1 Korintus pasal 9 ayatnya ke-27. Rasul Paulus bertekad, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberikan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Artinya Paulus ini sudah ada dalam satu komitmen. Satu komitmen yang akan menjadikan dia tetap kokoh ya. Pada waktu dia mengalami sesuatu penolakan pun dia tetap kuat, tetap kokoh dalam komitmennya dia. Ya, dia bisa mengendalikan dirinya. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak percaya bahwa kalian semua adalah anak-anak yang bisa kokoh di dalam komitmen kalian. Kakak percaya itu. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak percaya lewat firman Tuhan ini ya, adik-adik boleh paham, boleh memahami maksud daripada firman Tuhan tersebut ya. Jangan kita mau roboh ya. Jangan kita mau terbawa oleh arus dari komitmen kita, tapi hendaklah kita kokoh dalam komitmen kita. Amin. Dan kita bisa mengendalikan diri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mampu memberikan kami kekuatan pada hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan adalah di atas segala kemampuan yang ada Tuhan. Kau adalah Allah kami yang memampukan kami untuk tetap kokoh dalam setiap komitmen kami. Mau percaya Tuhan, adik-adik yang ada pada saat ini di rumah, mereka bisa mengendalikan diri mereka Tuhan di dalam bentuk apapun, baik dalam sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.